日本の語ろう。Sahabat senpai, saya berada di Danau Ashinoko di kaki Gunung Fuji. Sejenak lagi, saya ingin menuju ke suatu tempat yang cantik sekali, yang merupakan salah satu objek wisata di tempat ini. Itu kita sudah melihat ada simbol kuil yang dengan begitu dapat ditebak kemana saya akan pergi. Sahabat senpai, saya mau jalan ke tempat rahasia di sebelah sana. Oke, bye-bye. Ya, saya beserta keluarga dan dua sahabat saya sedang menuju ke tempat yang saya katakan tadi. Tampak sekali alamnya asri. Ada juga bis wisata yang biasa digunakan oleh para turis untuk menjangkau tempat ini. Sehingga saya kira tempat ini memang bermanfaat dan menarik untuk dikunjungi. Saya sedang berada di jalan setapak menuju tempat yang saya katakan tadi, dan itu kelihatan di kejauhan sudah mulai tampak salah satu lagi simbol gerbang kuil yang dengan begitu memastikan bahwa tempat yang kita tuju itu adalah sebuah kuil. Cantik sekali, kita bisa melihat dengan latar belakang air di belakangnya. Saya sudah semakin mendekati daerah kuil tadi, jalannya pun juga sudah lebih lebar, dan kembali kita menyaksikan gerbang kuil. Kita dapat melihat misalnya betapa pohon-pohon di tempat ini amat mengagumkan, tinggi, besar, dan tentu saja usianya amat tua. Kita dengan menyaksikan keadaan ini dapat melihat betapa alam di tempat ini terjaga dengan baik. Nah, itu anak-anak dan istri saya ya masih tetap melangkah sambil menyaksikan bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Udara pun juga cukup bersahabat, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Nih, lagi pohon-pohon besar kita bisa saksikan. Sudah mulai ada tempat, ya ini adalah tempat penampungan air yang merupakan semacam tempat untuk bersuci. Setidaknya orang biasa mencuci tangan dan mencuci muka ke sini sebelum menuju ke kuil. Kita lihat misalnya itu ada pancuran air atau keran air berbentuk naga. Ya, kembali itu pohon-pohon besar sekali, dan dengan gerbang kuil lagi yang berwarna jingga. Ya, saya sudah mendekati tempat rahasia tadi. Sahabat senpai, ini di belakang saya ada pohon besar sekali. Dan pohon ini menurut catatan yang ada di dalam
pagar situ dikatakan telah berusia setua 1200 tahun. Kita saksikan tinggi sekali, tinggi terus ke atas. Kita lihat suasana sekitarnya. Pohon ini besar sekali, saya kira mungkin 2 orang digabungkan tangannya mungkin tidak sanggup untuk memeluk ini, mungkin perlu 3 atau 4 orang. Jadi ini luar biasa. Hakone ya memang merupakan tempat wisata dan sekaligus juga tempat yang asri, yang barangkali ini juga dapat menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana Jepang memelihara dan mempertahankan keasrian alamnya. Tapi sana juga ada bunga yang indah. Dan kita menuju ke atas sana. Tangga naik menuju ke kuil. Di sanalah kuil utama. Alamnya segar sekali, udaranya sejuk. Kembali dengan pohon-pohon yang besar. Ini adalah jenis pohon cemara yang di dalam bahasa Jepang disebut sebagai pohon matsu. Tangganya cukup rapi, enak untuk dinaiki, tidak terlalu tinggi antara step dengan step yang lainnya. Karena ini perjalanan memang cukup menguras tenaga. Tinggi sekali tempat ini sebenarnya. Kita melihat misalnya ada ya tempat, ada bangunan sebelum sampai ke kuil tadi, mungkin dapat digunakan juga sebagai tempat beristirahat atau menerima tamu oleh pihak kuil. Ini ada kuil yang kecil. Di belakang saya tampak kuil kecil. Ini sebuah fenomena yang menarik karena ada beberapa kuil. Nah, mengapa begitu? Mungkin dapat saya sampaikan bahwa di Jepang itu agama yang dianut itu pada prinsipnya adalah agama politeisme. Jadi bukan monoteisme. Mereka menganut ada beberapa banyaknya Tuhan atau dewa yang dengan begitulah mereka dapat berdoa misalnya di suatu temple atau kuil, dan bisa juga berdoa di kuil yang lain. Mereka bahkan ada kalanya berpendapat bahwa apabila doa tidak dikabulkan di kuil ini atau di tempel ini, barangkali akan dikabulkan oleh dewa di tempel lain. Kita terus menanjak di ketinggian menuju ke kuil utama. Kembali ada gerbang lagi di sini, dan kita mulai melihat ada atap bangunan. Nah, itu dia kuil yang dimaksud tadi. Kuil ini walaupun relatif sederhana, tetapi dipercayai sebagai kuil di mana jika orang Jepang berdoa di sini, maka doa itu makbul, segera dikabulkan. Itu menurut kepercayaan mereka. Kita lihat banyak sekali pengunjung yang berdoa di depan altar, tentu saja sesuai dengan kepercayaan mereka, dan saya hanya menyaksikan tetapi tidak ikut berdoa di sini. Kita lihat itu. Nah, mereka sedang membuka tas. Berdoa di sana itu biasanya dimulai dengan cara melemparkan koin. Ini kita saksikan ada gantungan-gantungan menarik. Nah, ini apa sebenarnya? Ini sebenarnya adalah doa. Jadi si pemohon menulis itu apa permintaannya itu kita lihat ditulis dengan huruf kanji, digantung di sana di dekat kuil, yang mungkin dalam bayangan saya mereka percaya
dewa atau malaikat atau apa mungkin akan melihat doa-doa yang digantungkan di situ dan diharapkan tentunya doa itu akan dikabulkan. Banyak sekali nih papan-papan ini, dan ini dapat kita beli di tempat penjualannya di sekitar kuil. Mungkin itu sebelah sana. Itu kelihatan bayangannya. Di situ biasanya dijual, termasuk juga semacam jimat ya, omamori, jimat untuk keselamatan berkendara, jimat untuk keselamatan lainnya dan seterusnya. Termasuk juga biasanya di tempat ini ada pula tempat untuk mengundi nasib. Kita lihat itu ada anak kecil pun juga ikut berdoa, ya, dididik oleh orang tuanya barangkali agar menjadi anak yang saleh, yang beragama. Ibunya sedang memandu anaknya melemparkan koin, dan kita saksikan apa yang akan terjadi. Wah, ayahnya, ternyata ayahnya mengajar bagaimana menyembah Tuhan menurut kepercayaan mereka, yang di dalam bahasa Jepang disebut sebagai ugamu, artinya menyembah. Nih, ada lagi pendatang. Mungkin juga ingin berdoa juga di sini. Atapnya cantik sekali, ada mirip juga dengan bangunan-bangunan di Tiongkok, karena dalam sejarahnya tentu saja budaya Tiongkok memang amat mempengaruhi budaya Jepang. Dikatakan bahwa merah itu adalah simbol bahagia, merah itu adalah simbol hati. Tuh, hening, asri sekali. Ini kembali ada lagi altar, jadi memang banyak sekali dewa yang dapat disembah di suatu tempat. Bahkan di kuil ini kita telah menyaksikan lebih dari 2 atau 3 kuil, di mana orang pun berdoa pada masing-masing kuil itu ya sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Itu altarnya. Tuh tampak dalamnya. Kembali kita saksikan pohon-pohon besar yang asri di depan sana. Ya, itu orang datang dan pergi ke kuil ini. Ini kembali kita lihat keran air atau pancuran air berbentuk kepala naga. Mungkin ini naga 9. Tuh, memancungkan air dari mulutnya sehingga mirip seperti lidah naga. Kali ini bukan lidah api, tetapi lidah air. Ya, kita melihat juga itu ada patung monyet yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai saru. Monyet itu adalah
patung yang saling berhadapan di depan gerbang yang berfungsi sebagai dewa, simbol dewa penjaga gerbang. Antik sekali, sudah mulai ditumbuhi lumut, tapi mungkin justru dengan ditumbuhi lumut ini akan terkesan lebih sakti. Ini kembali kita lihat lagi, pohon yang bagus sekali, hijau, ada kolam kecil dan kita lihat ada yang berenang di dalam itu. Apa dia? Oh, itu tampaknya adalah ikan mas ya, atau ikan koi yang bergerombol di depan sana. Ya, sehat-sehat. Ini juga simbol untuk peruntungan baik menurut kepercayaan Jepang, bahwa koi itu bukan hanya sebagai hiburan tetapi juga dipercayai sebagai hal yang akan membawa peruntungan bagi nasib seseorang. Itu didominasi oleh koi berwarna hitam. Saya kira sekian dulu sahabat senpai. Sampai jumpa lagi. Nihon no Kataro!